MGA. Bab 429 sangat dapat dipahami. Tapi tidak peduli apa yang kamu katakan. Orang-orang dengan garis keturunan tingkat tinggi. Ketika menerobos ikatan sebuah kerajaan, menerobos jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan banyak orang. Bahkan jika dibandingkan dengan saya, itu lebih mudah karena ini adalah kekuatan mewarisi garis keturunan. Dari hari Anda dilahirkan, Anda adalah seorang jenius budidaya bela diri. Petik 2. Kakek saya bahkan mengatakan mengenai orang-orang yang telah mewarisi garis keturunan. Jika tingkat garis keturunan dalam tubuh mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan menjadi lebih kuat dari tubuh surgawi. Dan pencapaian masa depan mereka akan tak terhindarkan. Petik 2. Itu karena bahkan jika itu adalah tubuh surgawi dan menerima berkat dari surga sejak usia muda, setelah mencapai ranah tertentu, menerobos juga akan menjadi hal yang sangat sulit. Namun, jauh lebih mudah bagi orang dengan garis keturunan tingkat tinggi. Ziling berkata dengan serius, merinci perbedaan antara tubuh surgawi dan garis keturunan warisan. Haha, omong kosong, garis keturunan yang diwariskan dibawa secara bawaan. Namun jelas, penerangan surgawi menerobos tubuh Anda dan mengambil inisiatif untuk mengebor tubuh Anda. Bagaimana mungkin Anda memiliki garis keturunan bawaan-bawaan? Tepat pada saat itu, Egi tiba-tiba tersenyum mengejek dan berkata, tepat sekali, Egi sangat benar, meskipun garis keturunan yang diwariskan. Ziling mengatakan sepenuhnya cocok dengan situasiku. Ada satu hal yang tidak cocok. Ziling juga mengatakan bahwa garis keturunan yang diwariskan dibawa secara bawaan dan ditakdirkan untuk menjadi jenius saat lahir. Petik 2. Tapi aku tidak seperti itu. Sebelum saya berusia 10 tahun, saya adalah orang normal. Hanya setelah tubuh surgawi memasuki tubuh saya barulah saya mendapatkan kemampuan ini. Chu Feng juga bergumam pada dirinya sendiri dan dia agak tidak jelas apa situasi dia sendiri. Chu Feng, bisakah kamu memberitahuku sekarang dari mana kamu berasal dan berapa level garis keturunanmu? Tiba-tiba, murid jelas Ziling menjadi sangat khusyuk. Dia serius mulai pada Chu Feng, dan tatapannya penuh dengan kerinduan. Kerinduan untuk mendapatkan jawaban Chu Feng. Dapatkah saya mengatakan bahwa bahkan saya tidak tahu dari mana saya berasal, dan bahkan saya tidak tahu apa hubungannya dengan kekuatan khusus yang saya pegang? Kata Chu Feng tanpa daya. Tentu saja kamu bisa. Aku percaya kamu. Namun, Ziling lega tersenyum. Lalu sesudahnya, tidak bertanya lagi. Dia melompat ke peti mati, memutar kepalanya, dan berkata kepada Chu Feng, semua sumber daya budidaya akan menjadi milik Anda. Tetapi energi sumber ini akan menjadi milik saya. Petik 2. Ini, setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sedikit terdiam karena Egi juga perlu meningkatkan kekuatannya. Metode Egi untuk meningkatkan kekuatannya adalah untuk menyaring energi sumber. Di depannya, ada begitu banyak energi sumber lengkap dari para ahli. Bagi Egi, itu benar-benar sangat menarik. Sesuatu yang hanya bisa dipenuhi oleh keberuntungan dan tidak ditemukan. Namun, Ziling sudah memberikan sejumlah besar sumber daya budidaya untuk dirinya sendiri. Jika dia masih memperebutkan energi sumber dengan Ziling, Chu Feng benar-benar akan merasa buruk. Jika tidak, dia akan merasa kasihan pada Egi. Pada saat itu, ia tenggelam dalam kesulitan. Aku memahaminya. Petik 2. Tiba-tiba, Chu Feng menemukan sebuah pikiran. Untuk mengambil hanya setengah dari sumber daya budidaya, maka dia juga akan mengambil setengah dari energi sumber. Merusak manfaatnya sendiri untuk membantu menciptakan manfaat bagi Egi. Idiot, apa yang Anda pikirkan? Berikan saja semua energi sumber kepadanya. Saya tidak membutuhkan sedikit energi sumber ini. Saat ini, hal terpenting adalah dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda. Tidakkah kamu ingin menyelamatkan Su Rou dan Su Mei? Tapi sama seperti Chu Feng berada dalam situasi yang sulit, suara Egi dan pengertian tiba-tiba terdengar. Egi, pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat menggambarkan perasaannya. Kehangatan di hatinya mengalir, namun dia merasa lebih bersalah. Itu karena dia tahu bahwa mustahil bagi Egi untuk tidak menginginkan energi sumber itu. Tetapi bagi dirinya sendiri, Egi membuat pengorbanan. Juga, agar tidak membuat Chu Feng merasa buruk, dia bahkan berpura-pura tidak peduli. Oke, jangan terlalu sensitif. Tunggu sampai Anda menjadi lebih kuat. Maka bantu saya menemukan lebih banyak energi sumber. Sekarang, pergi dengan cepat mengumpulkan sumber daya budidaya itu. Egi tersenyum manis, meskipun dia tampak liar dan tidak terkendali. Pada kenyataannya, dia lucu dan disukai. Chu Feng menganggukkan kepalanya, dan dia juga tidak menahan diri. Dia mengeluarkan karung kosmos, lalu mulai mengumpulkan sumber daya budidaya di tanah dalam jumlah besar. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya, terutama manik-manik spiritual, tapi tidak peduli berapa banyak manik-manik spiritual yang ada. Untuk Chu Feng saat ini,
Penggunaannya terbatas sehingga Chu Feng hanya mengumpulkan semua manik-manik asal dan manik-manik mendalam. Selesai, ketika Chu Feng mengumpulkan manik mendalam terakhir ke dalam kosmosak, dia menemukan bahwa Ziling sedang duduk di batu nisan. Dia melambaikan kakinya yang seputih salju dan dari atas, menatapnya ke bawah. Pada saat itu, mata Chu Feng menyala dan sedikit merah tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Dia tanpa malu-malu tersenyum dan berkata, "Merah muda." Petik 2. Apa merah muda? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Ziling murni tidak bereaksi pada awalnya. Tapi setelah melihat senyum tak tahu malu dan cabul Chu Feng, Ziling langsung mengerti. Dia buru-buru menggabungkan kakinya, bergegas turun dari batu nisan, dan dengan keras mengutuk Chu Feng, "Kotor." Petik 2. Aku tidak melihat apa-apa. Melihat bahwa tindakannya terungkap, Chu Feng dengan cepat menutup matanya. "Kamu," itu membuat Ziling marah. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menyerang. Tetapi pada akhirnya, dia menariknya, memelototi Chu Feng dengan sengit, dan berkata, "Total ada 21 sumber energi yang tersisa, semua di alam surga." Petik 2. Karena roh dunia saya perlu cepat menerobos, saya memperbaiki 11. Berikan 10 yang tersisa untuk roh dunia Anda. Petik 2. Ziling, kamu, setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat terkejut dan dia sedikit terdiam. "Jangan katakan semua ini. Kamu dan aku. Cepat perbaiki mereka. Saya tahu bahwa Anda juga memiliki roh dunia di tubuh Anda dan juga membutuhkan sumber energi yang cukup. Atau yang lain. Anda tidak akan menyerap energi sumber lawan setiap kali Anda membunuh seseorang," kata Ziling. Melihat itu, Chu Feng tidak lagi tinggal keras kepala dan dengan kehangatan yang memenuhi hatinya, dia bergegas menuju peti mati yang sudah dibuka oleh Ziling dan membantu Egi menyerap dan memperbaiki energi sumber. "Chu Feng, oh Chu Feng, aku harus mengatakan bahwa calon istrimu cukup pengertian. Tidak buruk, tidak buruk. Saya sangat menyukainya." Setelah menyempurnakan 10 sisa-sisa, budidaya Egi telah menembus ke level 7 dari ranah mendalam. Dia bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng, dan itu membuatnya merasa sangat puas. "Kamu gadis, bukankah kamu juga sangat mengerti? Kapan kamu akan mempertimbangkan untuk menjadi calon istriku?" Chu Feng terkikik dan berkata, "Kamu berani, jika Anda berani memikirkan saya. Lihat apakah saya mengebiri Anda atau tidak." Namun, apa yang diberikan adalah penghinaan tanpa emosi dari Egi. "Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita meninggalkan tempat ini? Atau kita akan melakukan sesuatu?" tanya Ziling. "Karena kita sudah membuat kekacauan, tentu saja kita perlu membuat kekacauan yang lebih besar. Mari kita buka semua mayat leluhur ini, lalu buang semua peti mati dan batu nisan." Chu Feng dengan dingin tersenyum, dan ketika dia berkata dia akan melakukannya, dia melakukannya. Dia pertama-tama menghancurkan semua sisa-sisa leluhur sebelumnya dan orang-orang berjasa dari Sekolah Dewa Api. Kemudian setelah itu, membuang semua peti mati dan batu nisan. Setelah melakukan itu, Ziling dan Chu Feng memulai serangan mereka. Apa yang mereka lakukan pertama kali untuk membuat kekacauan total dari tempat pemakaman Dewa Api. Dan mereka menghancurkannya hingga menjadi tidak bisa dikenali.